Ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dipikirin jujur-jujur agak bikin nggak nyaman. Kenapa ada orang yang punya uang banyak, tapi pikirannya tetap ribut? Dan di sisi lain, ada yang uangnya biasa aja, tapi hidupnya kelihatan lebih tenang. Kalau dari kecil kita selalu diajarin, kalau punya uang, hidup bakal tenang. Harusnya jawabannya jelas. Tapi kenyataannya, nggak sesederhana itu. Coba ingat satu momen dalam hidupmu. Saat uang lagi seret, mungkin di akhir bulan saldo tinggal sisa sedikit. Notifikasi masuk bukan kabar baik, tapi pengingat tagihan. Dan di situ pikiranmu mulai kemana-mana. Hal kecil jadi besar. Lampu mati sebentar aja bikin panik. Motor bunyi aneh sedikit langsung kepikiran biaya bengkel. Bahkan pesan WhatsApp dari nomor nggak dikenal pun bisa bikin deg-degan. Karena saat isi dompet tipis, pikiran jadi sensitif. Semua terasa berisiko. Semua terasa bisa jadi masalah. Dan itu capek. Bukan capek fisik, tapi capek di kepala. Sekarang bayangin kondisi yang berbeda. Kamu punya uang cadangan. Nggak harus banyak banget, tapi cukup buat nahan kalau ada hal tak terduga. Tiba-tiba hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu bisa handle. Dan dari situ muncul satu hal yang jarang dibahas. Ternyata uang itu bukan cuma soal membeli barang, tapi soal membeli ruang di dalam pikiran. Ruang untuk tidak panik, ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal kecil. Ini yang bikin banyak orang merasa, uang itu identik dengan ketenangan. Dan sampai titik tertentu, itu memang benar. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti di kesimpulan itu. Mereka pikir semakin banyak uang, semakin tenang hidupnya. Padahal, disitulah cerita mulai berubah. Karena setelah titik tertentu, hubungan antara uang dan ketenangan tidak lagi lurus, bahkan kadang berlawanan. Ada orang yang awalnya merasa lega saat punya uang, tapi lama-lama justru jadi lebih banyak pikiran, lebih waspada, lebih khawatir, lebih sulit merasa cukup. Dan anehnya, ini sering terjadi tanpa disadari. Kayak ada garis tipis, yang kalau kamu lewati, fungsi uang berubah. Dari yang tadinya bikin tenang, jadi sesuatu yang justru harus kamu jaga terus. Dan menjaga sesuatu, itu melelahkan. Disinilah muncul konflik yang jarang dibicarakan. Kamu ingin punya uang supaya tenang. Tapi semakin kamu punya, semakin banyak yang harus kamu pikirkan. Dan tanpa sadar, kamu masuk ke permainan baru. Permainan yang bukan lagi soal cukup atau tidak. Tapi soal, bagaimana caranya tetap merasa cukup. Dan di titik ini satu hal mulai kelihatan jelas. Masalahnya bukan cuma diisi dompet, tapi di hubunganmu dengan isi dompet itu sendiri. Dan hubungan ini jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Perubahan itu sering dimulai dari satu angka yang kelihatannya biasa, tapi dampaknya nggak biasa. 100 juta. Buat sebagian orang, ini mungkin bukan angka besar. Tapi buat yang pernah mulai dari nol, ini titik yang bikin hidup terasa beda. Bukan karena tiba-tiba kamu jadi bebas, tapi karena untuk pertama kalinya, kamu merasa punya nafas. Ada jarak antara kamu dan masalah. Ada buffer. Dan itu bikin pikiran sedikit lebih tenang. Kamu nggak lagi langsung panik kalau ada pengeluaran mendadak. Nggak langsung stres kalau ada hal tak terduga. Secara logika, harusnya ini enak. Harusnya ini bikin hidup lebih santai. Tapi anehnya, nggak selalu begitu. Karena di saat yang sama, muncul sesuatu yang baru. Rasa ingin menjaga. Dulu, saat belum punya banyak, kamu mungkin nggak terlalu mikir. Uang datang, dipakai. Habis, ya cari lagi. Sekarang, setiap keputusan terasa punya beban. Mau beli sesuatu, mikir. Mau bantu orang, mikir. Mau ambil risiko, mikir. Bukan karena kamu berubah jadi takut. Tapi karena sekarang, kamu punya sesuatu yang bisa hilang. Dan rasa itu, pelan-pelan mulai mengisi pikiranmu. Awalnya kecil, tapi lama-lama dia ikut masuk ke hampir semua keputusan. Kamu jadi lebih hati-hati, itu benar. Tapi juga jadi lebih sering overthinking. Hal-hal yang dulu sederhana, sekarang terasa kompleks. Bahkan untuk menikmati hasil kerja kerasmu sendiri, kadang jadi ada rasa sayang. Dan disinilah hubungan antara uang dan ketenangan mulai berubah arah. Yang tadinya uang bikin kamu lebih tenang, sekarang uang mulai bikin kamu lebih banyak mikir. Ini bukan berarti punya uang itu salah. Bukan, tapi ada satu realita yang jarang disadari. Bahwa ketenangan itu bukan datang dari jumlah uangnya, tapi dari cara kamu memandang uang itu. Karena di titik ini ada dua orang dengan kondisi yang sama. Sama-sama punya tabungan 100 juta. Yang satu merasa aman, santai, bisa menikmati hidup. Yang satu lagi, terus kepikiran, takut berkurang, takut salah langkah, takut kehilangan. Angkanya sama, tapi pikirannya beda. Dan dampaknya jauh. Yang satu bisa mengambil keputusan dengan jernih. Yang satu lagi,
sering tertahan oleh kekhawatiran. Dan ini mulai mempengaruhi hidup mereka secara perlahan. Yang satu berkembang, yang satu jalan di tempat. Dari luar kelihatan sama, tapi dari dalam, arah hidupnya mulai berbeda. Dan yang paling menarik, ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang punya hubungan yang lebih sehat dengan uangnya. Di titik ini, mungkin kamu mulai sadar sesuatu. Bahwa selama ini kita terlalu fokus ke berapa banyak, tapi jarang bertanya, bagaimana kita merespon? Dan kalau itu benar, berarti selama ini kita mungkin mengejar sesuatu yang bukan akar masalahnya. Dan kalau kamu mulai melihat ini lebih dalam, ada satu pertanyaan yang muncul. Kalau uang tidak otomatis memberi ketenangan, lalu sebenarnya, apa yang benar-benar membuat pikiran seseorang tenang? Pertanyaan itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau dijawab jujur, seringkali bikin kita diam lebih lama dari yang kita kira. Kalau bukan uang, lalu apa yang sebenarnya bikin pikiran tenang? Karena faktanya, ada orang yang tabungannya biasa saja, tapi tidurnya nyenyak. Sementara ada juga yang punya jauh lebih banyak, tapi kepalanya tetap penuh. Di titik ini, biasanya orang mulai bilang, oh berarti ini soal mindset. Kedengarannya benar, tapi kalau cuma berhenti di kata itu, kita belum benar-benar paham. Karena mindset itu bukan sekadar berpikir positif. Ini soal bagaimana otak kita memproses rasa aman. Coba bayangkan dua orang dengan kondisi yang sama. Keduanya punya tabungan yang cukup. Keduanya punya pekerjaan yang stabil. Tapi yang satu merasa, gue aman, gue bisa handle kalau ada apa-apa. Yang satu lagi berpikir, ini belum cukup, kalau terjadi sesuatu gue bisa jatuh kapan aja. Angkanya sama, realitanya sama, tapi pengalaman hidupnya berbeda jauh. Kenapa? Karena yang satu melihat uang sebagai alat, yang satu lagi melihat uang sebagai satu-satunya benteng. Dan ini perbedaan yang halus, tapi dampaknya besar. Kalau uang jadi satu-satunya sumber rasa aman, kamu akan terus merasa kurang. Karena selalu ada kemungkinan kehilangan. Selalu ada skenario buruk yang bisa terjadi. Dan otak kita, sayangnya, sangat jago membayangkan hal buruk. Akhirnya, walaupun uangmu cukup, pikiranmu tetap gelisah. Ini yang sering nggak disadari. Bahwa ketenangan bukan datang dari tidak adanya risiko, tapi dari keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi risiko itu. Dan keyakinan itu nggak cuma dibangun dari uang, tapi dari pengalaman, dari skill, dari cara kamu pernah jatuh, dan bangkit lagi. Orang yang pernah melewati masa sulit dan berhasil keluar, biasanya punya ketenangan yang berbeda. Bukan karena hidupnya selalu aman, tapi karena dia tahu, dia bisa bertahan. Sementara orang yang belum pernah teruji, seringkali justru lebih cemas walaupun kondisinya lebih baik. Ini paradoks yang jarang dibahas. Semakin kamu berusaha menghindari rasa tidak aman sepenuhnya, semakin kamu sensitif terhadap hal kecil. Dan di titik ini, hubunganmu dengan uang mulai masuk ke fase yang lebih dalam. Bukan lagi soal jumlah, tapi soal ketergantungan. Apakah kamu menggunakan uang sebagai alat bantu atau sebagai penopang utama ketenanganmu? Karena kalau jawabannya yang kedua, maka setiap perubahan kecil di uangmu akan langsung terasa besar di pikiranmu. Dan ini mulai mempengaruhi cara kamu mengambil keputusan, pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Sampai akhirnya kamu berada di satu kondisi yang agak ironis. Kamu punya lebih banyak, tapi merasa lebih terbatas. Dan disinilah pertanyaan berikutnya mulai muncul. Kalau bukan jumlah uang yang menentukan ketenangan, lalu kenapa ada orang yang dengan uang lebih banyak justru hidupnya terasa lebih ringan? Apa yang mereka lakukan yang berbeda? Jawabannya seringkali bukan di apa yang mereka punya, tapi di apa yang tidak mereka kejar lagi. Kedengarannya aneh, ya? Tapi coba perhatikan, ada orang yang begitu punya cukup uang justru berhenti mengejar validasi. Mereka tidak lagi butuh terlihat lebih, tidak lagi merasa harus mengikuti standar orang lain. Dan ini efeknya besar sekali, karena sebagian besar tekanan dalam hidup bukan datang dari kebutuhan, tapi dari perbandingan. Kamu lihat orang lain liburan, kamu mulai merasa kurang. Kamu lihat orang lain upgrade hidup, kamu mulai mikir, gue harusnya juga bisa. Padahal mungkin, kamu sebenarnya sudah cukup, tapi karena terus melihat keluar, rasa cukup itu hilang. Dan ini terjadi di semua level. Bukan cuma yang uangnya sedikit, bahkan yang sudah punya banyak pun bisa terjebak di sini. Bedanya, skalanya saja yang berubah. Dulu mungkin kamu bandingkan diri dengan teman dekat. Sekarang, dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Dan siklusnya tidak pernah berhenti. Makanya, ada orang yang uangnya terus naik, tapi ketenangannya tidak ikut naik. Karena standar yang dia kejar, ikut bergerak. Selalu ada level berikutnya. Selalu ada kurang sedikit lagi. Dan ini melelahkan. Sangat melelahkan. Sebaliknya, orang yang mulai punya batas yang jelas, tahu mana yang cukup,
mana yang tidak perlu, biasanya punya ruang di pikirannya. Mereka tidak lagi terjebak di perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Dan ini bukan berarti mereka berhenti berkembang. Justru sebaliknya, mereka tetap bertumbuh, tapi dengan arah yang lebih jelas. Bukan karena ingin mengejar orang lain, tapi karena tahu apa yang mereka butuhkan. Ini yang sering bikin hidup terasa lebih ringan. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena tidak semua hal dianggap penting. Dan menariknya, ini juga berpengaruh ke cara mereka menggunakan uang. Mereka tidak lagi menggunakan uang untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk mendukung hidup yang mereka pilih. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar. Yang satu terus merasa harus mengejar, yang satu mulai merasa cukup sambil tetap jalan. Dan dari sini mulai terlihat sesuatu yang lebih jelas. Bahwa ketenangan itu bukan hasil dari menambah terus, tapi dari menyaring, memilih, melepas yang tidak perlu. Tapi di titik ini biasanya muncul satu pertanyaan yang lebih jujur. Kalau kita berhenti mengejar terlalu banyak hal, apakah kita tidak akan tertinggal? Atau justru, selama ini kita sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Pertanyaan itu sering bikin orang ragu. Karena dari kecil kita sudah terbiasa dengan satu pola. Kalau mau hidup lebih baik, harus terus mengejar. Lebih banyak uang, lebih tinggi posisi, lebih besar pencapaian. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Masalahnya, tidak semua yang bisa dikejar memang perlu dikejar. Di titik ini, mulai kelihatan perbedaan antara orang yang hidupnya terasa penuh dan yang terasa padat. Kelihatannya mirip, sama-sama sibuk, sama-sama produktif, tapi rasanya beda. Yang satu sibuk karena tahu arah, yang satu lagi sibuk karena takut tertinggal. Dan kalau diperhatikan, rasa takut tertinggal ini sering banget diam-diam mengendalikan keputusan. Kamu kerja lebih keras, bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Kamu ambil peluang, bukan karena cocok, tapi karena takut menyesal. Kamu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena semua orang juga melakukannya. Dan disinilah hubungan antara uang dan ketenangan mulai makin terlihat jelas. Bukan di jumlahnya, tapi di motivasi di balik penggunaannya. Coba bayangkan dua orang, yang satu menghasilkan uang untuk membangun hidup yang dia inginkan. Yang satu lagi menghasilkan uang untuk mengejar standar yang tidak pernah dia tentukan sendiri. Dari luar, kelihatannya sama. Tapi dari dalam, beda jauh. Yang satu merasa semakin dekat dengan hidup yang dia pilih. Yang satu lagi terus merasa belum sampai, padahal mungkin dia sudah jauh. Ini yang sering bikin orang capek tanpa tahu kenapa. Karena yang dikejar bukan tujuan yang jelas, tapi bayangan. Dan bayangan itu terus bergerak. Makanya, walaupun uangnya bertambah, rasa tenangnya tidak ikut naik. Karena setiap kali sampai di satu titik, muncul target baru. Bukan dari dalam, tapi dari luar. Dari lingkungan, dari sosial media. Dari perbandingan yang tidak pernah berhenti. Dan tanpa sadar, hidup jadi seperti treadmill. Kamu terus lari, tapi tidak benar-benar maju. Di titik ini, mulai terasa satu hal yang agak menohok. Mungkin selama ini, kita tidak benar-benar mengejar ketenangan. Kita hanya mengejar apa yang kita pikir akan membawa ketenangan. Padahal dua hal itu tidak selalu sama. Dan disinilah momen ternyata. Mulai muncul bahwa uang memang bisa membuka banyak pintu. Tapi tidak semua pintu itu mengarah ke tempat yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak tahu arahmu, kamu bisa masuk ke banyak tempat, tapi tetap merasa tersesat. Dan ini bukan soal kurang usaha, tapi soal tidak pernah berhenti untuk bertanya. Ini semua untuk apa? Karena tanpa pertanyaan itu, kamu bisa terus berjalan, terus menghasilkan, terus mengejar, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan kalau sudah sampai di titik ini, biasanya satu kesadaran mulai muncul perlahan. Bahwa mungkin yang perlu diubah bukan jumlah uangnya, tapi cara kamu menjalani hidup dengan uang itu. Dan dari situ kita mulai masuk ke bagian yang paling jujur. Bagian yang tidak banyak dibahas, tapi justru paling menentukan. Kalau kita tarik semua yang sudah kamu rasakan sampai titik ini, sebenarnya polanya mulai kelihatan. Uang memang punya peran. Tanpa uang, hidup bisa terasa sempit. Pikiran mudah panik. Keputusan jadi terburu-buru. Di fase itu, uang memang penting. Sangat penting. Karena dia memberi ruang. Memberi napas, memberi waktu untuk berpikir tanpa tekanan yang berlebihan. Tapi setelah ruang itu ada, permainan berubah. Yang menentukan bukan lagi seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu menggunakan ruang itu. Karena banyak orang berhenti di tahap pertama. Mereka fokus mendapatkan uang, tapi tidak pernah belajar hidup dengan uang itu. Akhirnya, begitu jumlahnya bertambah, kebiasaan lamanya ikut terbawa. Tetap overthinking, tetap membandingkan, tetap mengejar tanpa arah. Dan hasilnya bisa ditebak. Kondisi berubah, tapi perasaan tetap sama. Ini yang bikin banyak orang bingung.
Kenapa hidup gue nggak lebih tenang, padahal gue sudah lebih punya? Padahal jawabannya ada di hal yang sederhana, tapi sering diabaikan. Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, lalu masuk ke dalam, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam, lalu dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Uang bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan. Kalau dari dalam kamu selalu merasa kurang, berapapun jumlahnya tetap akan terasa kurang. Kalau dari dalam kamu selalu takut kehilangan, apapun yang kamu punya akan terasa tidak aman. Dan sebaliknya, kalau kamu mulai tahu apa yang cukup buatmu, kalau kamu mulai bisa membedakan antara kebutuhan dan tekanan sosial, kalau kamu mulai memilih mana yang benar-benar penting, uang yang sama bisa terasa jauh lebih ringan. Hidup yang sama bisa terasa jauh lebih tenang. Ini bukan teori, ini sesuatu yang pelan-pelan terasa. Kalau kamu mulai memperhatikan, dan mungkin di titik ini kamu mulai melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Bahwa selama ini kita terlalu fokus memperbesar isi dompet, tapi jarang memperbaiki hubungan kita dengan isi dompet itu sendiri. Padahal, disitulah kuncinya. Karena pada akhirnya uang tidak pernah benar-benar berisik. Yang berisik itu, pikiran kita tentang uang. Dan kalau kamu bisa mulai menenangkan itu, bukan berarti semua masalah hilang. Tapi setidaknya, kamu tidak lagi hidup dalam kebisingan yang sama. Dan mungkin, itu bentuk ketenangan yang selama ini kamu cari.